Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlidalia Putri dengan NIM 6670240151. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tata pemerintahan. Yang pertama ada analisis hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, hubungan antara hukum tata negara dengan hukum tata pemerintahan. Yang terakhir, hubungan antara hukum tata negara dan ilmu pemerintahan. Yang pertama ada hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan adalah disiplin ilmu yang berpusat pada hukum, bukan subjek penelitian. Dalam arti luas, undang-undang pemerintahan adalah undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pihak yang diperintah untuk menjalankan kekuasaan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan negara yang ditetapkan oleh konstitusi negara. Lalu ada analisis hukum tata pemerintahan. Jadi pembagian kekuasaan atau res politika merupakan dasar hukum pemerintahan kontemporer yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu anggota parlemen seperti parlementer atau dewan perwakilan. Nah, eksekutif itu seperti pelaksana kebijakan negara seperti presiden atau kepala daerah. Nah, terakhir yudikatif. Yudikatif itu penegak hukum termasuk pengadilan yang melakukan penegakan hukum. Lalu ada kesimpulan. Nah, pemisahan kekuasaan ini dibuat untuk mencegah suatu lembaga atau individu mengambil alih kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain, dan juga untuk menjaga hubungan yang sehat di antara lembaga. Nah, lalu kesimpulannya dari analisis hukum tata pemerintahan itu sangat penting untuk memastikan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak warga negara. Jadi analisis juga membantu dalam memahami bagaimana peraturan yang ada dapat dioptimalkan untuk mencapai tata kelola yang efektif dan demokratis. Lalu ada analisis hukum tata negara. Jadi hukum tata negara adalah undang-undang yang mengkaji masalah dalam negeri. Namun ada beberapa aspek ilmu yang membuatnya menjadi undang-undang nasional jadi hukum tata negara. Nah, hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang membahas struktur negara, hubungan antar struktur negara, dan hubungan antar warga negaranya. Dengan kata lain, hukum tata negara adalah sistem ketatanegaraan yang mencangkup ketentuan-ketentuan mengenai substansi norma negara dan struktur negara. Selanjutnya ada hukum tata negara menurut para ahli luar negeri maupun dalam negeri. Yang pertama yaitu menurut para ahli luar negeri, yaitu Christian van Vollenhoven menyatakan hukum tata negara mengatur masyarakat hukum atasan dan bawahannya menurut tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan masyarakat tersebut serta lembaga-lembaga dan masyarakat hukum yang bersangkutan dan fungsinya itu masing-masing. Jadi hukum tata negara juga mengatur dan mengesahkan penetapan dari badan-badan ini. Lalu yang para ahli dalam negeri yaitu Prof. Djoko Sutoro. Pakar hukum ini melihat hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur posisi negara berdasarkan perspektif mereka tentang tentang negara sebagai organisasi. Lalu pertanyaan selanjutnya ada analisis hubungan hukum tata negara dengan hukum tata pemerintahan. Nah, dalam pemerintahan kontemporer, hukum tata negara itu dan hukum tata pemerintahan adalah dua cabang hukum publik yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya berfungsi untuk membuat landasan yang kokoh yang memungkinkan negara dan pemerintahan itu yang berdaulat bertahan. Jadi prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara seperti struktur pemerintahan dan bagaimana lembaga negara membagi kekuasaan yang dibahas dalam hukum tata negara. Jadi sebaliknya, hukum pemerintahan itu mengatur pemerintahan menjalankan tugasnya untuk membantu masyarakat dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan. Jadi di sini ada hubungan antar hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara nih. Hukum pemerintahan dan hukum tata negara itu saling bergantung satu sama lain. Jadi landasan konstitusional untuk keberadaan dan kewenangan lembaga pemerintahan itu diberikan oleh hukum tata negara. Nah, hukum ketatanegaraan itu menjelaskan bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kekuasaan. Lalu kesimpulannya yaitu hubungan antara hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan itu yang berkaitan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Meskipun berbeda dalam cakupan, keduanya itu memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak warga negaranya.
Lalu pertanyaan yang terakhir ada analisis hubungan hukum tata negara dengan ilmu pemerintahan. Jadi dua disiplin ilmu, hukum tata negara dan ilmu pemerintahan itu berfokus pada aspek pemerintahan, tetapi masing-masing mengambil pendekatan dan fokus yang berbeda. Jadi hukum tata negara itu lebih bersifat normatif karena memuat aturan ketatanegaraan yang mengatur bagaimana negara dan pemerintahan harus beroperasi. Sedangkan ilmu pemerintahan itu lebih berfokus pada praktik, yaitu tentang bagaimana kekuasaan dikelola, dipelihara, dan diterapkan dalam kehidupan pemerintah secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya itu analisis tentang hubungan antar hukum ketatanegaraan dan ilmu pemerintahan itu dapat digambarkan sebagai hubungan antara teori dan praktik, yaitu hukum ketatanegaraan memberikan landasan yang kuat bagi sistem pemerintahan dan ilmu pemerintahan menganalisis bagaimana sistem tersebut dapat beroperasi dengan baik. Akibatnya keduanya bekerja sama untuk membangun pemerintahan yang efisien, efektif, dan sesuai dengan konstitusinya. Lalu ada materi yang kedua, yaitu analisis hubungan antara hukum publik dan private dengan hukum tata pemerintahan. Jadi yang pertama hukum publik. Nah, hukum publik itu mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum publik internasional. Ini mengatur hubungan antara negara dan lembaga negara dalam hukum pemerintahan. Nah, hukum publik itu memberikan dasar untuk mengatur dan mengawasi tindakan lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam undang-undang ini, peran negara sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat yang ditekankan. Jadi hubungannya dengan hukum tata pemerintahan itu, hukum publik itu terdiri dari hukum tata pemerintahan. Ini mencakup aturan dan peraturan yang mengatur bagaimana lembaga pemerintah itu diorganisasikan, beroperasi, dan menjalankan kekuasaannya. Tujuan hukum tata pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah itu dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan hukum. Nah, lalu ada hukum private. Jadi hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau entitas swasta. Jadi contoh hukum private adalah hukum perdata dan dagang. Nah, kepentingan individu, kontrak, dan hak pribadi lebih diutamakan dalam undang-undang. Nah, kaitannya dengan hukum pemerintah itu, meskipun hukum private berfokus pada hubungan antara individu atau badan swasta, hak-hak pribadi seringkali dipengaruhi tindakan pemerintah atau administrasi negara. Nah, dalam hal ini undang-undang pemerintah itu memainkan peran penting dalam menjamin bahwa tindakan pemerintah itu tidak merugikan kepentingan swasta secara melanggar hukum. Nah, misalnya tindakan administratif yang berkaitan dengan pengaturan usaha dan penata usahaan harta benda harus mengikuti prinsip-prinsip hukum pemerintahan agar tidak melanggar hukum perdata. Lalu selanjutnya ada kombinasi hukum publik dan hukum private dalam hukum tata pemerintahan. Jadi pada dasarnya hukum tata pemerintahan itu menggabungkan hukum publik dan hukum private. Nah, berdasarkan pemerintah, hukum publik juga memiliki otoritas untuk mengatur dan memerintah, tetapi juga dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam hubungan private, seperti kontrak dan perselisihan perdata dengan warga negara atau individu swasta. Oleh karena itu, hukum pemerintahan itu berfungsi untuk mengimbangi kepentingan umum yaitu publik dan kepentingan pribadi yaitu private. Lalu materi terakhir yaitu sejarah singkat hukum tata pemerintahan. Jadi sebelum 1946 studi HTP dikenal dengan State on Administrative telah diajarkan di universitas-universitas di Indonesia. Nah, menurut Prof. Dr.J.H. Logeman menggunakan istilah State on Administrasi ini sebagai dosen pengampu seperti yang terjadi di School, yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta dari tahun 1941 hingga 1945. Sebenarnya istilah ini ada di negara asalnya Belanda dan terdiri dari dua kategori hukum, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan. Artinya di Indonesia ini kursus administratif ini diberikan bersamaan dengan kursus Staatsrecht. Baru pada tahun 1946 pelajaran ini digabungkan dan Universitas Indonesia kemudian menggunakan keduanya secara resmi untuk mata kuliah administrasi negara dan menggunakan terminologi hukum administrasi negara atau HAN. Lalu materi yang terakhir ada contoh aturan dalam hukum tata pemerintahan. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, yaitu seperti legalitas, keadilan, kepentingan umum, dan keterbukaan. Nah, contoh aturannya itu seperti di pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap tindakan itu pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Dan yang kedua yaitu aturannya itu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Nah, misalnya jika seorang pegawai melanggar aturan disiplin kerja, itu mereka dapat dikenakan teguran atau penurunan pangkat atau pemecatan. Yang terakhir ada Peraturan Peradilan Tata Usaha Negara PT-UN Nomor 5 Tahun 1986. Ini itu dalam undang-undang ini warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, sekian dari
penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.